Yes, tolong dibuka di yang The Power of Rhema. Slide yang ke-6. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Start with the first one. Oh, definition. Oke, di slide yang nomor 2 dulu. Arti dari Rhema. Let's look at the word rhema again. Kita lihat apa itu Rhema. Yeah. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I've spoken to you are spirit and life. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amen. So there's a language called rhema. Jadi ada bahasa yang disebut Rhema. We need to be skillful in this language. Kita perlu punya keahlian di dalam bahasa ini. This language is used in prayer, in prophetic, in teaching. Jadi bahasa ini dipakai untuk dalam doa, profetik dan pengajaran. Hallelujah. And so Amen. when you speak that language, Jadi saat saudara berbicara bahasa ini, it is a creative language. ini adalah bahasa yang kreatif. It is the language that Jesus used Ini adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. by His word. Oleh firman-Nya, Many were healed. oleh firman-Nya banyak orang disembuhkan. Amen. Amin. Now the same thing happened in the book of Nah, Genesis. hal yang terjadi di kitab Kejadian, Saudara. Now Holy Spirit, the Bible says the Holy Spirit was moving on the face of the earth. Jadi firman Tuhan berkata Roh Allah itu melayang-layang di seluruh permukaan bumi, Amen. Waiting. menunggu. It was empty. Pada waktu itu masih kosong, It was without shape. tidak berbentuk. Everything was confusion. Semuanya ada di dalam kebingungan, kekacauan. So the Holy Spirit was waiting, Jadi Roh Kudus sedang menunggu, preparing. mempersiapkan. Amen. Amin. Now please listen. Bapak Saudara Ibu, perhatikan. ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, Those who don't have a child, bagi mereka yang tidak memiliki anak, you are married, saudara menikah, you want a child. saudara ingin ingin punya anak. Yeah. Many people think the child is from biological process. Banyak orang berpikir anak itu adalah berasal dari proses biologis, Amen. Men, women join together. di mana laki dan perempuan bergabung bersama. Yeah. It's a biological process. Itu proses secara biologis. It doesn't start that way. Sebetulnya tidak dimulai dari situ, It starts with a spiritual process. tapi dimulai dengan proses secara rohani, It starts with a dream. dimulai dari mimpi, Yeah. And the dream is spoken. dan mimpi itu diperkatakan, So the husband speaks the dream to the wife. sehingga suami itu memperkatakan mimpinya kepada istrinya. She receives the dream Dia menerima mimpi itu, and she puts it in her mind, tidak taruh di dalam pikirannya, in her heart. di hatinya, It goes into a spirit man. masuk di dalam manusia rohani, The manusia batin. spirit man prepares the rhema. Kemudian manusia roh itu mempersiapkan Rhema, Amen. And then Holy Spirit is also there, dan ada Roh Kudus ada di sana juga, prepares the womb. mempersiapkan rahim. Hallelujah. Haleluya. Prepares the womb. Mempersiapkan rahim, And the man speaks to the wife dan pria berbicara, berkata-kata kepada istrinya with words of love. dengan kasih, dengan perkataan kasih, It enters into her. dan masuk di dalam hatinya, That words becomes a child. dan perkataan itu menjadi anak. So when Holy Spirit waiting on the earth, Pada waktu Roh Kudus itu menunggu di bumi ini, empty, kosong, waiting for God to speak the word. menunggu Tuhan untuk berbicara dalam And firman-Nya. God spoke the word Dan saat Allah berfirman, and it became. dan disitulah dimulai. And all creation Semua penciptaan started with the word. dimulai dengan perkataan firman. Amen. Amin. So that's why if you read John chapter 1 verse 1, Nah, kalau saudara buka Yohanes 1 ayat yang pertama, John chapter 1 verse 1, Yohanes 1 ayat pertama, Jesus is the word. Yesus adalah firman. Hallelujah. Ya, Your Bible, John 1:1, Yohanes 1 ayat pertama. it says the word in the beginning was Pada the word. mulanya adalah firman, The word was with God firman itu bersama-sama dengan Allah, and the word was spoken
Dan firman itu and diperkatakan the word became a substance. dan itu menjadi And substance. Jesus is the word. Dan Yesuslah firman itu. Hallelujah. Amin. Amen. So in ministry, Jadi saudara, di dalam pelayanan it's all about rhema. itu semua berhubungan tentang rema. Amen. When you're reading the Bible, Kalau saudara baca Alkitab, when God said to Joshua, saat Tuhan ngomong kepada Yosua, meditate on the word day and night, renungkan firman itu siang dan malam, and it will bring you success. dan itu akan membuat engkau berhasil. Psalms 1, verse 1, 2, 3, and 4. Mazmur 1, pasal 1, ayat 1, 2, 3, dan 4. It says that when you meditate on the word day and night, Dikatakan kalau engkau merenungkan firman itu siang dan malam, and the word dan firman itu, will make you like a tree planted by the rivers itu of akan living membuat water, engkau menjadi tanaman pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. that you will be fruitful. Dan engkau akan menghasilkan buah. Whatever you do will Apapun yang prosper. kamu lakukan itu berhasil. Amen. Amin. Now that's the rhema. Itu rema, saudara. Now, going again further down, Kemudian lebih dalam lagi, saudara, the rhema comes directly from God. yang keempat ya. Ya. Rema itu langsung datang dari Tuhan. Jeremiah chapter 1 verse 9. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 di slide yang keempat. The prophet Jeremiah, God speaking to the prophet Jeremiah. Ya, Tuhan itu berbicara kepada Nabi Yeremia. Let's read it together. Kita baca bareng-bareng saudara, Yeremia 1 ayat 9 dan 10 ini, 2, 3. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amen. Amin. So God has given you the rhema, Jadi Tuhan sudah memberikan kepada saudara rema, that in the rhema when you prophesy dan di dalam rema itu saat saudara bernubuat or pray, atau berdoa, that word is given by God nah firman yang diberikan oleh Allah is for you to build, adalah bagi saudara untuk membangun, to bring down, untuk merobohkan, to destroy, untuk menghancurkan, membinasakan, to build, untuk membangun, and to plant. dan untuk menanam. Amen. Now, you try this. Saudara coba hal ini. Every week, Setiap minggu, take your motor or your car, saudara bawa motor atau mobil saudara, drive from your house, saudara kendarai dari rumah saudara, around your house, sekeliling rumah saudara, once a week. sekali seminggu. What you see, Apa yang kamu lihat? you don't complain. Saudara nggak komplain. Don't complain about Jangan- the situation. Jangan komplain, jangan mengeluh tentang situasi yang saudara lihat. But you speak your dream. Tapi saudara mulai perkatakan mimpi saudara. Amen. Amin. Lord, make this beautiful. Tuhan jadikan ini indah. This place clean. Tempat ini bersih. This is in order. Ini semuanya rapi, tertata. Holy Spirit will give you the words Roh Kudus itu akan taruh perkataan dalam diri saudara. and you speak it. Dan saudara mulai perkatakan itu. Because Holy Spirit is waiting for you. Karena Roh Kudus itu nunggu saudara. Amin. The keys of the kingdom given to you. Saudara ingat, kunci kerajaan itu sudah diberikan kepada saudara. You are the son of God. Saudara itu anak Allah. Amen. Amin. Now it's for you to change it. Nah, sekarang waktunya bagi saudara untuk mengubahnya. Hallelujah. Haleluya. If you have any problems even in your house, Bahkan kalau ada masalah, bahkan kalau di rumah saudara ada masalah, don't worry. jangan khawatir. Speak to the child. Perkatakan kepada anak saudara. Speak, even though he's not there, speak into his heart. Saudara berkatalah sekalipun dia sedang nggak ada, berkatalah masuk untuk hatinya. He's your child. Dia itu anak saudara. From your womb, Dari kandungan saudara. he has to listen. Dia harus mendengarkan. His soul must listen. Jiwanya harus mendengarkan. You're connected to him Kau terkoneksi dengan dia. in the flesh. Di dalam daging. Amen.
So Amen. you can speak. Jadi saudara bisa You have the berkata-kata. authority. Karena saudara punya otoritas. There were children in the gospel. The father and the mother brought the child to Jesus. Jadi saudara, di Injil saudara, ada orang tua ayah ibu membawa anak-anak itu kepada The Yesus. child demon possessed, or the child healed, or the child sick. Nah saudara, anak-anak itu mungkin ada yang kerasukan setan atau sakit disembuhkan. So the father and mother brought the child. Nah, ayah ibunya bawa anak itu, Now, saudara. Jesus healed them Nah, Yesus menyembuhkan mereka, anak-anak itu. because the father and mother has the authority. Karena ayah dan ibu itu punya otoritas. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, this is the power God has given you. Ini kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. The rhema in your heart. Rema yang ada dalam di hati saudara. And the Holy Spirit will prepare the rhema for you. Dan Roh Kudus itu akan mempersiapkan rema itu dalam diri You can saudara. ask Holy Spirit, teach me to say, teach me to speak. Saudara bisa tanya, minta kepada Roh Kudus, ajari aku untuk berbicara, untuk mengatakan sesuatu. What to say. Apa yang harus aku katakan? And He'll give you the words. Maka dia akan berikan perkataannya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin ya. Now, through that rhema, Nah, melalui rema itu, you have a special language. saudara punya bahasa yang khusus. That special language is the language of the Holy Spirit. Bahasa yang spesial, yang khusus itu adalah bahasa dari Roh Kudus. Let's go to the Oke, language. kita masuk ke bahasa Roh Kudus. Yeah. The language of. Wait. The language. Sebentar. Oke. Hold on. Yeah. Language of Holy Spirit. Ya, bahasa dari Roh Kudus. Yeah. Language Slide of Holy number Spirit. Yes. number 6. Kita buka di slide yang ke-6. Oke. Tadi 6 betul. Read that, please. Oke. Oke, saya bacakan Sefanya 3 ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Yesaya? Amen. Isaiah. Yesaya 66 ayat 18, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Amen. Amin. It is this season now. Ini adalah musimnya sekarang. God is putting all the language together Tuhan itu taruh semua bahasa itu menjadi satu and give bersama, you one language. dan berikan satu bahasa. Amen. Amin. And this is the language of the Holy Spirit. Yaitu bahasa Roh Kudus. All over the world, Di seluruh dunia ini, people speaking in tongues orang-orang berbicara dalam bahasa roh. are now speaking a new language, Dan mereka berbicara dalam bahasa yang baru. creative language. Bahasa yang kreatif. Hallelujah. Haleluya. And the language, they will speak it through prophecy, Dan bahasa yang mereka perkatakan itu melalui nubuatan, by preaching, dan melalui khotbah, by teaching, pengajaran, and also by singing. dan juga melalui bernyanyi. Amen. When you sing the Rhema song, Saat saudara menyanyikan lagu-lagu rema, there are songs that are words of Rhema. ada lagu-lagu yang berasal, yang berisikan perkataan-perkataan rema. When you sing those songs, Saat saudara menyanyikan lagu itu, you're proclaiming transformation. engkau itu sedang mengproklamasikan transformasi. Amen. Amin. So it is important to wait upon God. There is a song, there is a word that God wants to give you. Jadi sangat penting untuk menantikan dalam Roh Kudus, karena ada satu lagu, ada satu perkataan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Hallelujah. Let's look at one more scripture verse. Kita buka satu ayat lagi. Isaiah chapter 50 verse 4. Di slide yang pertama, Yesaya 50 ayat yang keempat. Isaiah 50 verse Yes, 4. Yesaya 50 ayat keempat saya bacakan. Now, let's read together. Oh, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amen. Amin. In English language it says you have a learned tongue. Ya, dalam bahasa Inggrisnya engkau itu memiliki lidah seorang yang So pembelajar. your speaking will change. Jadi perkataan saudara itu akan berubah. Amen. Amin. It will change in such a way
that when people hear you, they think you have gone to university. Jadi akan mengubah saudara dengan caranya yang luar biasa. Sehingga orang lain yang dengar saudara, mereka akan pikir kalau saudara itu belajar di universitas gitu saudara. Hallelujah. Haleluya. If you look at the world all around you, Kalau saudara lihat di dunia sekeliling saudara, everything is formed by words. semuanya itu dibentuk oleh perkataan. Everything has a name. Semuanya ada nama, betul? Everything has a definition. Semuanya punya definisi. Amen. Ya, And so that is the language that God has given us. itu adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada kita. He wants us to be creative, Dia pengen kita itu menjadi orang kreatif. like Him. Seperti beliau, seperti dia. Amen. So when Amen. Jesus was with the disciples, Jadi pada waktu Yesus bersama dengan para murid, He told the disciples, dia mengatakan kepada para murid-muridnya, why don't you speak to the storm? kenapa kok kamu nggak berkata kepada badai itu? Where is your faith? Di manakah imanmu? Speak your words, Perkatakanlah and this firman, perkatakanlah. mountains will move. Perkatakanlah perkataanmu dan gunung itu akan berpindah. Amen. So He spoke to the storm, be still. Jadi Tuhan berkata kepada badai, tenanglah. Amen. This is the second Adam. Ini adalah Adam kedua. Now, He wants you to become the second Adam. Dan Tuhan ingin saudara itu juga menjadi Adam kedua. Speak to the storm. Berkatalah kepada badai. Speak to the situation. Berkatalah kepada situasi. Hallelujah. Haleluya. Don't be like the world. Don't be like the world. Jangan seperti atau serupa dengan dunia. They use words to describe the problem, Mereka itu pakai kata-kata untuk mendeskripsikan masalah, saudara. to bring the negative emotion, Untuk membawa emosi yang negatif. and to bring fear, Dan untuk mendatangkan ketakutan. to bring hopelessness. Untuk membawa putus pengharapan gitu saudara. Amen. But God has given you the rhema Tapi saudara, Tuhan sudah memberikan kepada saudara rema to bring hope. untuk membawa pengharapan. When it is not impossible, you will say it is possible. Di mana saat tidak mungkin saudara bisa berkata itu mungkin. Amen. Amin. God wants you to operate in that world. Dan Tuhan ingin saudara itu bekerja di dunia seperti itu. And so He wants to bring back that pure language into your life. Oleh karena itu Tuhan ingin membawa kembali saudara bahasa yang murni dalam hidup saudara kembali. Amen. Amin. When Adam was put in the Garden of Eden, Pada waktu Adam ditaruh di Taman Eden and in the midst of all the creation, dan di tengah semua ciptaan God Tuhan, created the animals, Tuhan ciptakan hewan-hewan and then He told Adam, dan kemudian dia berkata kepada Adam, Adam, Adam. your work pekerjaanmu, is to name every animal. tugasmu adalah untuk memberi nama untuk setiap hewan-hewan itu. Amen. Ya. Until today, Dan sampai hari ini, you and I, saudara dan saya, we are naming a car, we name a child, we name a tree, we name a house, we name the road. kita kasih nama mobil, kasih nama pohon, kita kasih nama rumah, juga di jalanan kita kasih nama semuanya, betul gak saudara? Amen. Amin. Even the fat man we call fat man. Bahkan orang yang gemuk kita sebut orang gemuk, betul gak saudara? The thin man we call the thin man. Orang yang kurus kita disebut, oh itu orang kurus gitu saudara. Now that's the negative part of it. Nah Yeah? itu negatifnya, bagian negatifnya saudara. So we are very clever to use the words in a negative way. Kita itu sangat pinter pakai kata-kata dengan untuk cara yang hal-hal yang negatif saudara. So we have kata-kata kutuk. We have. Nah kita juga punya kata-kata kutuk kan, Yeah. ya. But God doesn't want to have that language. Tapi Tuhan nggak kepingin saudara punya bahasa yang itu saudara, yang He negatif. wants you to have creative language. Tapi Tuhan ingin saudara memiliki perkataan atau bahasa yang The kreatif. language of the prince, the language of the king, Bahasa dari pangeran, raja gitu saudara. the language of the priest, Bahasa dari imam. the language of restoration, Bahasa pemulihan. the language of healing, Bahasa the kesembuhan. language of power. Bahasa kuasa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Yeah. Wonderful. Luar biasa. Then you will see the changes. Maka di situ saudara akan melihat perubahan. Amen. Amin. And don't call somebody anjing Jangan panggil seseorang itu anjing, saudara. or kucing. Atau kucing. No. Jangan, saudara. No, yeah.
Don't call those names. Those are wrong words. Jangan panggil seperti itu kata-kata yang salah saudara ya. Amen. Because Amen. God has made you a child. Karena Tuhan sudah menjadikan saudara itu anak, You are assistant to God saudara itu asistennya Tuhan. with a new language Dengan bahasa yang to baru transform, to change. untuk mentransform, untuk mengubah. So in the language of the Holy Spirit, Jadi di dalam bahasa dari Roh Kudus, prayer begins to work. doa itu mulai bekerja saudara. Now, there are 5 languages of the Holy Spirit. Ya, ada 5 bahasa dari Roh Kudus. Slide number 9. Slide ke-9. Yeah, 5 languages of the 5 Holy Spirit. bahasa Roh Kudus. It's all, the foundation is Rhema. Ya, semua fondasinya itu adalah rema saudara. Amen. There is a language of faith, Di situ ada bahasa iman, language of hope, bahasa pengharapan, and the language of love, bahasa kasih, language of wisdom, bahasa hikmat, and the language of truth. dan kebenaran. Amen. Amen. So you have prayer of faith, Jadi saudara memiliki doa dalam pengharapan, prayer of hope, doa doa iman, doa pengharapan, prayer of love, doa dalam kasih, prayer of wisdom, doa hikmat, saudara, And the- hikmat and the kebijaksanaan, prayer of truth. dan doa dalam kebenaran. Hallelujah. Amin. Amen. So when you speak in the languages, Jadi saat saudara berbicara dalam bahasa itu, you create atmospheres. saudara itu sedang menciptakan sebuah alam atau atmosfer atau suasana gitu saudara. Amen. Ya. So in your intercession, Jadi in your dalam doa praying, syafaat saudara, dalam doa saudara, remember, saudara ingat, Holy Spirit wants you to give you these languages. Roh Kudus ingin memberikan kepada saudara bahasa ini. Amen. From the Rhema. Dari rema saudara, From the Rhema. dari rema saudara, It comes supernaturally. ya, yang datang secara You supranatural. do not create the words, but Holy Spirit give you the words. Jadi saudara bukan saudara yang menciptakan kata-kata itu, tapi Roh Kudus yang berikan kepada saudara. Amen. Now let's look at slide number 13. Oke, kita buka slide nomor 13. Now when as apostles were filled with the Holy Spirit, Jadi pada waktu rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus. they were number 12. Oh, sorry, 12. 12. Sorry, Yeah. 12. When they were filled with the Holy Spirit, Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, the Holy Spirit took over their tongue jadi Roh Kudus itu ambil kendali lidah mereka to express the Holy Spirit, untuk mengekspresikan express the Spirit man. manusia roh, Amen. ya. There are many things in the Spirit man Jadi ada banyak perkara di dalam manusia we roh don't know how to express. yang kita nggak tahu caranya mengekspresikan itu bagaimana. Holy Spirit is the master of languages. Nah, Roh Kudus itu sebagai tuan atas segala bahasa. Amen. Holy Spirit knows the Mandarin language. He Roh knows Kudus tahu bahasa Mandarin, English language. dia tahu bahasa Inggris, Amen. He's like the Google. dia seperti Google gitu saudara ya. He will translate for you. Dia yang akan menerjemahkannya bagi saudara. Hallelujah. Haleluya. One day I went to preach. I went to China. Suatu hari saya pergi ke Cina dan mau khotbah di sana. There was no translator. Tidak ada penerjemah saudara di sana waktu itu. I only know very little Chinese. Saya cuma ngerti bahasa Mandarin sedikit banget saudara. I now use the English language. Saya biasanya pakai bahasa Inggris. So I said, Lord, I will go by faith and stand and preach to them. Jadi saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku akan pergi dengan iman dan berkhotbah, berdiri untuk berkhotbah But the kepada people dengan mereka. over there had full of faith. Tapi orang-orang di sana penuh dengan iman saudara. And they said, yeah, you can go. You can say. Dan mereka, iya boleh, kamu boleh pergi, ngomong aja gitu We will saudara. understand. Kami pasti ngerti. So I started to speak in English. Jadi kemudian saya mulai ngomong dengan bahasa Inggris saudara. After 5 sentences, Setelah 5 kata saudara, 5 kalimat saudara, suddenly tiba-tiba, I speak in Mandarin. setelah 5 kalimat saudara, tiba-tiba, oh, silakan. Sorry tadi apa ya? Yeah. Tiba-tiba, Suddenly, saya bisa berbahasa Mandarin. yeah. Suddenly I spoke. I don't know Mandarin. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin, saudara. Well, I'm trying to speak in English. Saya berusaha ngomong bahasa Inggris, Then the words come out in Mandarin. tapi kata-katanya itu keluarnya bahasa Mandarin gitu loh, saudara. Serious. Beneran, serius ini, saudara. Same thing happened in India.
Sama juga hal ini terjadi di India. I don't know Tamil. I know Tamil very little. Saya nggak ngerti bahasa Tamal, saudara. Sangat sedikit, saudara. I started to speak in Tamil. Tapi saya bisa mulai berbicara dalam bahasa Tamal. After finished preaching for 10 minutes, Setelah selesai khotbah 10 menit, the people were filled with the Holy Spirit. waduh, orang-orang jemaat di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. All came for altar call. Semua datang maju ke depan untuk altar call. And some were healed in the Ada Spirit. seseorang yang disembuhkan. After everything over, Setelah selesai semuanya, I tried to speak in Mandarin. It's not coming. Tamal. In Mandarin. Oh, In Mandarin. saya berusaha ngomong dalam bahasa Mandarin. Or in Tamil. I tried to speak back in the language. It doesn't come. Oh, oke. Jadi kembali kepingin ke bahasa Mandarin tadi, saudara, ya, waktu di China. Tapi nggak bisa ngomong lagi, saudara. Miracle. Mujizat, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It can happen to you. Dan itu juga bisa terjadi bagi saudara. Amin. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan, saudara. One day I was in Surabaya, Suatu hari saya di Surabaya. and there's one man in the airport Jadi ada seorang pria di airport sit with me. He's a Christian. duduk bersama saya. Dia itu orang Kristen, saudara. He knew that I don't know how he knew I'm a pastor. Saya nggak ngerti bagaimana kok dia itu tahu kalau saya itu pendeta gitu. And so I was sitting down, I was listening to the Christian song, and I was praying this. He came and sat next to me. Jadi pada waktu saya duduk dengerin lagu Kristen, lagu rohani, kemudian saya mulai doa dalam bahasa roh, dia tiba-tiba datang duduk di sebelah saya. Oh, Pak Pendeta. Dia ngomong, "Oh, Pak Pendeta." Yes. gitu. Iya, iya, iya. He said, he started speaking to me in Jawa. Dia Javanese. mulai ngejak omong dalam bahasa Jawa, saudara. I'm looking at him and I said, saya tidak tahu bahasa Jawa. Ya, mulai jawab, saya nggak ngerti bahasa Jawa. No problem. He's go on speaking in Javanese. Oh, nggak masalah, dia terus ngomong bahasa Jawa tuh, saudara. Because he's from the orang suku, from Madura? Bromo. Oh, dari orang Bromo, From saudara. Bromo, orang Yeah. suku. He's Christian. Orang suku di Bromo gitu, orang Kristen tapi. He don't speak in Indonesian. He speaks Dia in nggak Javanese. ngomongnya bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa. So when he started speaking to me in Javanese, Jadi Holy Spirit started to translate for me. Jadi waktu dia mulai ngomong kepada saya bahasa Jawa, Roh Kudus itu mulai kasih terjemahannya kepada saya, saudara. Then I speak to him in English. Kemudian saya ngomong pada dia dalam bahasa Inggris. I don't know how he understood my English. Saya juga nggak ngerti gimana dia bisa paham bahasa Inggris saya. I knew his problem. Tapi saya tahu ini masalahnya dia. Then I said, Saya okay. tahu dia masalahnya dia itu saya tahu, saudara. And then he said in Jawa, please pray for me. Kemudian dalam bahasa Jawanya dia ngomong gini, pokoknya intinya tolong doain saya gitu, saudara. So I straight away prayed for him. Jadi langsung saya doakan dia. So he thought I knew Javanese language. Jadi dia pikir saya itu tahu bahasa Jawa gitu, saudara. I don't know Javanese language. And I started to pray. Kemudian saya mulai doain, saudara. In 2 minutes, Dalam waktu 2 menit, from English suddenly it became Javanese language. dari bahasa Inggris tiba-tiba berubah, saudara, channelnya jadi bahasa Jawa, saudara. Langsung bisa keluar bahasa Jawanya. And when you speak in Javanese, it goes another, oh wow, the tongue goes up and down, up and down. Saudara tahu kalau dalam bahasa Jawa ya langsung beda-beda. Lidahnya langsung naik turun gitu, saudara ya. Medok. Oh, he thanked me so much. Waduh, dia berterima kasih kepada saya. He blessed me Dia memberkati saya, berterima and he kasih. gave me 300,000 he gave me. Wah, dia kasih 300.000, saudara. I said, no, I don't want the money. Oh, enggak, saya enggak mau uangnya. I said, no, you pendeta, you must have this Oh, money. pendeta, kamu harus terima uang ini. So I took the money. Saya keep terima it, uangnya. and keep the money. Saya simpan uangnya. Blessed him. Saya memberkati dia. Hallelujah. Haleluya, saudara. Holy Spirit works with a new language. Roh Kudus itu bekerja dengan bahasa yang Amen. baru. Amin. So that language is to express your spirit man. Jadi bahasa itu adalah untuk mengekspresikan manusia roh, saudara. Spirit man talks to spirit man. Manusia roh berbicara kepada manusia roh, saudara. Amen. Amin. Now, when husband and wife get married, Saat suami dan istri menikah, there will come a time akan datang masanya, waktunya. they don't talk words anymore. Pardon me. Is this your husband? Yes. They don't talk words anymore. Oh, oke. They don't talk words anymore. Jadi ada waktunya mereka nggak ngomong lagi, saudara. Nggak ngomong dengan bahasa, dengan kata-kata lagi. The spirit talks to the spirit. Tapi roh
ngomong kepada rohnya. Betul nggak saudara? Mata dengan mata. Mata berbicara dengan mata. Yeah. Haleluya. Haleluya. Betul ya? Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak, ya. Betul Benar. Bapak? Yes. 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 When you grow older with your wife, Saudara, semakin saudara menua dengan istri saudara, we don't have to talk too much. kita nggak perlu banyak ngomong saudara ya. Look at the eyes. Lihat matanya aja sudah ngerti saudara ya. Itu saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. So I think this is the language that Adam and Eve spoke in heaven, in the Garden of Eden. Jadi saya rasa ini bahasa yang dipakai oleh Adam waktu dia berkata-kata di Taman Eden, saudara. And the same language he speak to the animal. Ya sama, bahasa yang sama dia pakai untuk berbicara dengan hewan-hewan. Spirit to spirit. Roh dengan roh, saudara. Amin. Hallelujah. Haleluya. How many of you have dogs in the house? Seberapa banyak yang punya anjing di rumah? Or kucing in the house? Kucing, ada yang kucing? Punya kucing? They understand you. Mereka tuh bisa paham loh saudara ya. Yeah. Do you know the animals? Saudara tahu hewan itu? They are not listening to your words. Mereka itu enggak dengerin perkataan saudara. They're listening to your emotions. Tapi mereka itu bisa nangkep atau mendengarkan emosinya saudara. When you are sad, they Kalau know you saudara are sad. sedih, dia tahu. When you are Kalau angry, saudara they sedih. know you are angry. Kalau saudara marah, dia tuh tahu loh kalau saudara marah, saudara. So there's a language of the spirit man. Ada bahasa dari manusia roh itu saudara ya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Now, second one is Yang kedua, language of prophecy bahasa nubuatan or speak in the spirit atau berbicara di dalam roh or the language of dreams. atau bahasa dalam mimpi. In dreams, the Holy Spirit speaks to you. Dalam mimpi, Roh Kudus itu juga berkata-kata kepada saudara. You'll see many stories of dreams in the Old Testament. Saudara bisa melihat banyak cerita kisah mengenai mimpi di perjanjian lama. In also book of Acts, you see the apostles had dreams. Saudara tahu di kisah para rasul juga, saudara, Rasul Paulus juga memiliki mimpi, mendapatkan mimpi. Amen. So you in your spiritual walk, Saudara di dalam perjalanan rohani you saudara, have to catat, you have to write Saudara down harus catat. every dream. You must write it down. setiap mimpi yang saudara miliki harus saudara catat. Yeah, amen. Because the dreams will connect Karena mimpi itu akan terkoneksi, saudara, terhubung. and give you a story. Dan kasih saudara sebuah kisah, In cerita. every dream there is an emotion. Dan setiap mimpi itu ada emosinya. In every dream there is symbols. Setiap mimpi ada simbol. And you need to understand the way Holy Spirit speak to you. Dan saudara harus bisa menangkap, memahami cara Roh Kudus berbicara kepada saudara. Amen. Amin. Now all this is the work of the Rhema in your life. Nah, semua ini adalah pekerjaan rema dalam hati saudara dan pikiran saudara. Amen. Amin. Now we're going to go into the skill of praying. Nah, kita akan masuk dalam skill of prayer. Jadi kemampuan untuk doa. How are we going to use that Gimana? Rhema Bagaimana caranya kita pakai rema itu for you to pray accurately? supaya saudara bisa berdoa secara akurat. Now let's turn. Dimension of prayer. Dimension new prayer. No, Yeah, dimension of prayer. yes. Okay. The new dimension of prayer. Is that right? 11? Okay, then 10, number 11. 11. Oke, di slide nomor 11 ya, the new dimension of prayer. Yeah. In the Old Testament, Di perjanjian lama there was prayer, ada doa, but the prayer was with limited authority. There was limited authority in the Old Testament. jadi doa di perjanjian lama itu otoritasnya itu terbatas gitu saudara. Amen. After man sinned, Setelah manusia berdosa, after the fall of man, setelah kejatuhan manusia, they lost authority. mereka kehilangan otoritas. Okay? The devil took over the authority. Iblis itu ambil alih otoritasnya. And so
man was always having trouble with the devil. Jadi akhirnya manusia itu selalu punya masalah dengan iblis. There was many spiritual warfare in the Old Testament. Di perjanjian lama saudara bisa perhatikan ada banyak peperangan rohani So the terjadi. only way to overcome Nah, satu-satunya cara untuk bisa menang adalah was through the priestly anointing melalui urapan imamat, and urapan the imam, prophetic anointing urapan profetik, and the kingly dan anointing. urapan raja. Amen. Amin. So all the people had to go to the priest for help. Jadi semua orang waktu itu harus pergi nemuin imam untuk minta pertolongan. Or to the prophet Atau kepada nabi to solve their problems. untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. They don't have individual authority. Mereka itu nggak punya otoritas individual. Amen. Ya. Why? Kenapa saudara tahu? Because the keys of the kingdom Karena kunci dari kerajaan was in the hands of the devil. itu ada di tangan iblis. When Adam fell, Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, he surrendered the keys. dia menyerahkan kunci itu. The devil took over authority. Iblis ambil alih otoritas. So man has no more authority. Sehingga manusia nggak punya otoritas lagi. And so he was in charge in the Jadi- Old Testament. The devil. He was, the devil was in Jadi charge. iblislah yang istilahnya pegang kendali gitu So the saudara. war was very, 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 very hard in the Old Testament. Jadi dunia itu sangat-sangat berat gitu saudara Now, ya. in the New Di perjanjian lama. Testament, in the New Nah, Testament, kemudian di perjanjian baru, the believers para orang percaya di were slide given 12, powers and direct communication to Yahweh. ya orang percaya diberikan kuasa dan komunikasi langsung kepada Yahweh. Amen. Amin. Remember when Yeah. Jesus died, Ingat saudara pada waktu Yesus mati, the moment he died, he said, finish. ya di waktu Yesus mati dan berkata sudah selesai, The huge curtain in saudara the tahu temple tirai yang besar yang ada di bait Allah tore. itu sobek. The symbol Itu simbol of artinya God's mengartikan bahwa God's presence hadirat Allah is itu not in one location tidak hanya ada di satu lokasi on saja, the whole earth. tapi ada di seluruh dunia. Hallelujah. Haleluya. And Jesus, when he told the disciples to go in his name, Nah, pada waktu Yesus mengatakan kepada para muridnya untuk pergi dengan namanya, when the disciples were with Jesus, pada waktu para murid masih bersama dengan Yesus, in Jesus' name, di dalam nama the Yesus, devils ran away. iblis itu melarikan diri, saudara. Amen. Then after that, Nah, setelah itu, Jesus told the disciples, Yesus mengatakan kepada you will murid-muridnya, be filled with the Holy kau Spirit akan dipenuhi oleh Roh Kudus and power. dan kuasa. Amen. Amin. The power is called dunamis. Ya, kuasa itu bahasa aslinya dunamis. Amen. The name of Jesus is called exousia. Nama Yesus disebut exousia. Amen. So the name of Jesus is the authority, the exousia. Ya, nama Yesus itu adalah exousia atau otoritas. So when you go somewhere, you go in the name of Jesus. Jadi kalau saudara pergi ke sesuatu tempat, saudara pergi bersama nama Tuhan Yesus, With the authority of Jesus. yaitu dengan otoritasnya Yesus, And Holy Spirit works through you dan Roh Kudus bekerja melalui saudara to the dunamis, melalui dunamis, the power. kuasa itu tadi. So you have two power inside you. Jadi saudara itu memiliki dua kuasa dalam diri Exousia saudara. Exousia tadi And dan dunamis. dunamis. Hallelujah. Haleluya. Both together Nah. are anointing. Dua itu adalah Anointing. urapan. They are anointing. Mereka itu adalah urapan, Now, dua with hal that itu. anointing, Nah, dengan urapan itu, you have authority saudara memiliki otoritas to come into the presence of untuk God masuk datang ke dalam hadirat Tuhan and go wherever you want to go dan pergi kemanapun saudara mau pergi and take over. dan pegang kendali atau ambil alih. Next, in Matthew Di 16, slide yang ke-13, Matthew Matius 16 16, verse 19, ayat yang ke-19. authority is given to Yes. every man individually. Otoritas itu diberikan kepada setiap orang secara individu. Hallelujah. Haleluya. Now, so you don't have to struggle for authority. Jadi saudara nggak perlu harus berjuang untuk mendapatkan otoritas. Hallelujah. Next. Next. Now, in John 15 verse 7, Yohanes 15 ayat yang ke-7. watch this. Let's read it together. Perhatikan, kita baca bareng-bareng Yohanes 15 ayat yang ke-7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya. Amen. It says here, you shall ask what you will. Dikatakan kamu akan minta apa saja yang kamu kehendaki. Amen. Amin. And Jesus taught the disciples how to pray. Dan Yesus itu mengajarkan para murid-muridnya bagaimana berdoa. In the Lord's Prayer, Di dalam doa Bapa kami, He told them, this is how you pray. dikatakan beginilah caranya kamu Number berdoa. one. Yang pertama, You have to glorify God, the kau harus Father. mempermuliakan Allah Bapa. The Father position with the Father. You position yourself, our Father, who art in heaven. Saudara, kita memposisikan diri kita itu kepada Bapa. Kita sebut Bapa kami yang ada di surga. Amen. Thy kingdom come, thy Datanglah will be done. kerajaanmu, jadilah Amen. kehendakmu. So your purpose of life, Jadi tujuan hidup saudara adalah, your purpose of life is your kingdom come, your will be done. saudara, tujuan kehidupan saudara adalah biarlah kerajaan saudara Tuhan itu datang, kehendak Tuhan yang datang. Amen. So when you're filled with the Holy Spirit, Jadi saat saudara penuh dengan Roh Kudus, connect with the will of God, saudara itu terkoneksi dengan you kehendak connect Tuhan. with the kingdom of God, Saudara terkoneksi dengan kerajaan Tuhan. and so you cooperate with God, Jadi saudara kemudian bekerja sama dengan Tuhan, having the mind of God memiliki pikirannya Allah, and the authority of Jesus' dan name juga otoritas di dalam nama Yesus. and the dunamis. Dan tadi saudara punya dunamis tadi, Ask what you will. minta apa saja yang kamu kehendaki. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. There's no limitation Jadi nggak ada batasannya saudara. because God trusts you. Karena Tuhan mempercayai saudara. Amen. Amin. He trusts you. Dia mempercayai So saudara. He trusts you so that you can use the power how you want to use the power. Yes. Tuhan tuh mempercayai saudara supaya saudara bisa pakai kuasa dengan cara bagaimana saudara mau pakai itu. Hallelujah. So this is the restoration of the Adamic authority. Nah inilah saudara, pemulihan otoritas Adam. In Slide 15. Genesis chapter 1, Kejadian 1 verse 26, verse ayat 28, ke-26, 28. God said, let us make man in our image Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, and let them have dominion. supaya mereka berkuasa. Amen. Amin, saudara? Dominion. Berkuasa. In verse 28, Di ayat yang ke-28, God blessed them. God said to them, Tuhan memberkati mereka, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, be fruitful and multiply, beranak cuculah dan bertambah banyak, replenish earth, penuhilah bumi, subdue it, taklukkanlah itu. and have dominion. Dan saudara perhatikan, berkuasalah. 2 words. Dua kata-kata. Subdue, Taklukkan, take over, ambil alih, and dominion. dan berkuasa. Dominion means mine, it's mine. Berkuasa itu artinya ini milikku gitu saudara ya. Hallelujah. Amin. Friends, Jadi teman-teman, today in this world, hari ini di dunia ini, the struggle of life pergumulan kehidupan is dominion and authority. adalah berhubungan dengan berkuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas. Amen. Ya, Hallelujah. haleluya. We may have governments. Kita pun mungkin bisa punya We pemerintahan. may have higher authorities. Mungkin kita punya otoritas yang tinggi. But God is saying to you, Tapi Tuhan sedang berbicara kepada saudara. you are to pray for the dominion, for that authority. Saudaralah yang harus berdoa untuk otoritas atau penguasa itu. Amen. Amen. The power is in you Karena kuasa itu ada dalam diri saudara. to change anything. Untuk mengubah segala hal. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So it's no longer kings of the earth anymore. Jadi bukan lagi raja di atas bumi lagi. It's King Jesus. Tapi Raja Yesus. The spiritual kingdom. Kerajaan rohani The inilah. authority inside you. Otoritas yang ada dalam diri saudara. The word in your mouth. Perkataan yang ada dalam bibir saudara. To start using it Dan saudara bisa mulai itu memakainya. and change. Dan bisa mengubah. Amin. Hallelujah. Haleluya.
Amen. Amin. Amen. This is not an age for the darkness to rule. It is a time for the light to rule. Ini bukan zaman kegelapan untuk memerintah, tetapi ini zamannya, waktunya terang itu memerintah. Every darkness, every sin Semua kegelapan, semua dosa will be exposed. itu akan diekspos. Hallelujah. Amen. So if you're praying for your country, Jadi saat saudara berdoa untuk bangsa or you're saudara, praying to the world, atau saudara berdoa untuk or dunia, other nations, atau untuk bangsa yang we lain, pray for expose the darkness. adalah kita berdoa untuk mengekspos kegelapan itu. Now, that's what we prayed in Malaysia. Itu yang kita lakukan, kita doakan di Malaysia. And so in the last few years, Jadi di tahun-tahun terakhir ini, corruption was exposed. korupsi itu mulai terekspos, mulai Greed terungkap. was exposed. Pardon me? Greed Oh, was exposed. saudara, kerakusan itu mulai terekspos. Politicians who stole money are now in the jail. Nah, politisi yang mencuri uang sekarang di penjara. Amen. Amin. Amen. Why? Amen. How this happened? Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Because of the prayers of the church. Karena doa-doa dari gereja. Hallelujah. Haleluya. The same thing is with you in your hands. Sama hal yang terjadi bersama dengan saudara di tangan You saudara. have the authority Saudara itu punya otoritas to ask untuk minta what you will. apa yang saudara kehendaki. It will be done. Dan itu yang akan tergenapi But terjadi. condition is only one condition. Tapi One condition. kondisinya, syaratnya cuma satu, saudara. You must be in the kingdom of God. Saudara harus ada di dalam kerajaan Allah. And Jesus must be in you. Dan Yesus harus ada di dalam saudara. You must be in the mind of Jesus. Saudara harus ada di dalam pikiran Yesus. And you must have the mind of God. Dan saudara harus memiliki pikirannya Allah. Hallelujah. Amin. God is looking upon the whole earth. Tuhan itu mencari ke seluruh dunia, seluruh He's permukaan looking bumi. at the whole earth Dia mencari kepada di permukaan, semua with permukaan his bumi mind. dengan And pikirannya. he wants to do something. Dan dia mau kerjakan sesuatu. And he's asking Holy Spirit to put it in your mind. Dan dia minta kepada Roh Kudus untuk taruh hal itu di pikiran saudara. You have the mind of Jesus. Saudara memiliki pikiran dari Yesus. Amin. Amen. So your dimension of prayer begins to move into a new dimension. Sehingga dimensi doa saudara mulai berpindah ke dimensi yang baru, It's saudara. not like begging God anymore. Oh God, Yeah. please, sorry, please God. No. Jadi bukan lagi ngemis-ngemis saudara, atau Tuhan sorry ya sorry. Nggak seperti itu saudara. I mean, it's now saying with God, God, change it. Tetapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahlah Tuhan. Hallelujah. Amen. Don't have to beg God. Gak perlu harus ngemis kepada Tuhan. You are a son. Karena saudara itu anak. Amin. Your child, your son does not beg you. Anak saudara nggak ngemis kepada saudara kan? He asks from you. Dia minta kepada saudara. He knock. Dia mengetuk. He seek. Dia mencari. He will get it. Dia akan dapatkan. The heart of the father will be moved Hati seorang bapak itu akan tergerak saudara. to give, Untuk memberi. to move Untuk bergerak. for your sake. Untuk keuntungan, untuk kepentingan saudara. Hallelujah. Amen. Amin. Are you happy? Saudara bahagia? You are a child of God. Saudara itu anak Allah. Amin. Come on, tell somebody next to you, you are Katakan kepada special. kiri kanan, kamu itu spesial. You are special. Kamu spesial. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Amin. Amen. Amin. So when you are praying, Jadi saat saudara berdoa, no need to cry. nggak perlu nangis. No need to cry. Nggak perlu menangis. Yeah. You can cry for the mercy of God, Saudara bisa menangis untuk belas kasihannya Tuhan. for the evil people. Untuk orang yang jahat. Amen. But for the good things, you just ask God and God will release it to Tapi you. untuk hal yang baik saudara minta saja kepada Tuhan dan Tuhan akan lepaskannya bagi saudara. Amen. Remember, Ingat saudara, you are raised up with Christ Jesus. saudara itu dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Sit together in heavenly places. Saudara diangkat bersama dengan Yesus Kristus, duduk bersama You di are surga. Partner. Saudara Partner. itu partner. Partner with God. Partner dengan Tuhan. Hallelujah. Every intercessor, every pastor, every fivefold ministry is partner with God. Ya, semua pendosa syafaat, semua pelayan 5 jawatan itu partner dengan Tuhan. Amen. Amin. God is good.
Tuhan itu baik. Okay, I have finished my Saya sudah note. selesai. And God wants you to know something. Tuhan ingin saudara tahu Matthew sesuatu. 7 verse Kita 7, buka di verse 8. Matius 7 ayat yang ke-7 Yeah, dan 8. yeah, Oke, yeah. saya bacakan. Yeah. I share it. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Haleluya. Amen. Amin. Now I'll show you the 7 powers given to the church. Slide ke-20, ada 7 kuasa yang diberikan kepada gereja. Saudara bisa Amen. catat ini, Watch saudara. this, watch this. Perhatikan ini, saudara. Number 1, you have the keys of the kingdom of God. Yang pertama, saudara punya kunci kerajaan. Hallelujah. Haleluya. In that scripture verse, Di ayatnya saudara bisa catat, saudara. it says keys, many keys. Dikatakan kunci itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jamak. Ya, No, it says- kunci-kunci. Yes. Even in bahasa it says kunci-kunci. Oh, wait. No, I'm not sure. Oh, let me see. Oke, saya lihat dulu di But in Matius English- 16. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu kunci dalam bentuk jamak ya, saudara. Kita lihat di Matius 16 ya. Apakah dalam bahasa Indonesia? Oke, 19. 19. No, actually in Indonesia, if you say the one word, is sometimes it's become. Yeah. So explain it. Yeah, okay. It's keys. Jadi gini saudara, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau satu kata itu bisa menjelaskan itu berhubungan dengan banyak kan gitu saudara ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu jelas saudara, itu jamak gitu ya. Jadi banyak gitu saudara ya. Case itu Amen. case itu banyak, kunci-kunci gitu saudara. So in your prayer, Jadi di dalam doa saudara, in your fasting, dalam puasa saudara, ask God for the keys. minta kepada Tuhan kunci-kunci gitu saudara. Ask God for the keys. Minta kunci. There are keys for the city. Ada kunci untuk kota, There are keys for the family. ada kunci-kunci untuk There keluarga, are keys for the nation. ada kunci-kunci untuk bangsa-bangsa, And there are keys to open the heart of politicians. ada kunci-kunci untuk membuka hati para politisi. Hallelujah. Amin. When Daniel was praying, Pada waktu Daniel berdoa, he was a man of prayer. dia itu orang yang suka berdoa. Joseph was also a man of prayer. Yusuf juga orang yang suka berdoa. God had given Daniel the keys. Tuhan sudah berikan kepada Daniel kunci. And the keys Dan of kunci-kunci itu, government. kunci di dalam pemerintahan. He also had the keys to interpret the dream of the king. Dia juga punya kunci untuk bisa mengartikan mimpi. Amen. And he also had the keys to manage the country. Dia juga punya kunci-kunci untuk memanage atau mengelola Yeah. negara atau These are bangsa. called secret powers. Dan ini adalah kuasa yang rahasia. Hallelujah. Amen. So God has transferred the the powers of the secrets of the powers to you. Jadi Tuhan itu sudah mentransfer saudara rahasia kuasa itu kepada saudara. Hallelujah. Amin. It is now time for you to research in the spirit. Research in the spirit. Jadi ini waktunya bagi saudara untuk melakukan penelitian, research di dalam roh saudara. What are the keys to use Apa kunci-kunci yang bisa dipakai to solve the problems? untuk menyelesaikan masalah? Amen. Go deep. Go Saudara deep. cari lebih dalam. How? Bagaimana gitu saudara. Pray in tongues. Saudara mulai doa bahasa Spend roh. time fasting, praying. Habiskan waktu dalam doa dan puasa. Holy Spirit will give you dreams. Roh Kudus akan berikan kepada saudara mimpi. Holy Spirit will give you visions. Roh Kudus akan berikan kepada saudara visi, He give penglihatan. you the rhema. Dia akan berikan kepada saudara rema. And those secret words, secrets of God released to you. Dan rahasia-rahasia ilahi itu akan dinyatakan kepada saudara. Amen. If you are a businessman, Kalau saudara itu businessman, there are specific keys ada kunci-kunci yang spesifik already prepared for you. yang sudah disiapkan untuk saudara. So that the wealth of the world will be transferred to the kingdom of God. Supaya kekayaan dunia itu akan ditransfer bagi kerajaan surga. Amen.
kerajaan And all Tuhan. you have to do is search for it. Yang perlu saudara kerjakan adalah meneliti atau mencari itu saudara. Ideas will come to you. Ada ide-ide datang kepada saudara. Solutions will come to you. Solusi akan datang kepada saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So you have a very powerful ministry Sehingga saudara punya kuasa di dalam pelayanan with saudara. rhema in your Dengan life rema di dalam hati and with the saudara. help of the Holy Dan Spirit. hati oleh Roh Kudus. Number 2 Yang kedua is agreement. adalah perjanjian, When two agree together. sepakat. Jika dua orang sepakat. Amen. When you pray, don't pray alone, pray together. Jadi Two. saat saudara berdoa jangan doa sendiri tapi berdoa dengan dua orang. By groups. Ya, dengan kelompok. Don't be alone. Jangan sendiri. If you're alone, you will suffer. Kalau saudara sendiri menderita nanti saudara. You must be in the group. Harus ada dalam sebuah kelompok. Amen. If you are praying for the city, Kalau saudara berdoa untuk kota, don't pray alone. jangan doa sendirian. You must have your group. Saudara harus punya kelompok doa saudara. You must have the army with you. Saudara harus punya kelompok tentara Number dengan saudara. 3. Yang ketiga, You have the faith, the command of faith. saudara mungkin punya perintah iman. You have the position. Saudara punya posisi. You have the gifts of the Holy Saudara Spirit. punya karunia Roh Kudus. The gifts of the Holy Spirit is not only for the pastors or the full-time people, that you can ask for the gifts of the Holy Spirit. Jadi karunia Roh Kudus itu enggak cuma hanya untuk pendeta atau full timer, pengerja full timer, tapi saudara semua boleh minta karunia Roh Kudus itu. Amen. Amen. Now, your mind and your heart must be fertile ground. Saudara pikiran dan hati saudara itu harus menjadi tanah yang subur. Because God's word wants to come inside you Karena firman Tuhan itu mau masuk dalam diri saudara. and grow Dan inside you. bertumbuh di dalam diri saudara. Hallelujah. Haleluya. The last one Yang terakhir, is the power of His might. kuasa dari keperkasaannya. Stand on the power of Jesus. Saudara berdirilah dengan kuasa dari Yesus. Amen. Amen. Jesus obtained the power Yesus itu memperoleh kuasa and stand with His power dan berdiri dengan kuasanya in your relationship with Him. dalam hubungan saudara bersama dengan Tuhan. Amen. Amin. So then your dimension of prayer will change. The Maka- way you pray will change. Dimensi doa saudara akan berubah. Cara saudara berdoa itu akan berubah. Amen. There will be no doubts when you're praying. Sehingga tidak akan ada lagi keraguan saat saudara berdoa. Confident. Saudara ada kepercayaan, ada keyakinan, What kepercayaan you diri. said, Dan Tuhan berkata, what you said apa yang saudara katakan must happen. pasti harus terjadi. Rhema Rema cannot drop to the ground. gak bisa jatuh ke tanah. Rhema Rema cannot go back to God. gak bisa kembali kepada Tuhan. What is spoken from the mouth of God Apa yang sudah diperkatakan dari mulut Allah will not go back to God. tidak akan tidak akan kembali sia-sia, It will saudara. do something. Tapi dia akan mengerjakannya. Hallelujah. Amin. Amen. Haleluya. Are you blessed? Saudara diberkati? Are you blessed? Saudara diberkati? Are you ready? Apa saudara siap? Are you ready? Saudara siap? Shall we stand to pray? Semuanya bagi berdiri untuk berdoa. Saya Now undang pemain afterwards- musik, singer. Afterwards, Worship I leader. don't know how they arrange. I'm going to pray for you one by one. Oke, maybe Yeah. Ask the panitia how they arrange that. Oke. Saya minta tolong Pak Panitia. Pak,